Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dulur-dulur aing. Alhamdulillah pagi ini kita belajar konten lagi. Ini masih terbetot dengan isu perang antara Iran dengan Israel yang kemudian memicu kemarahan dari Amerika yang mengirimkan bom ke Iran. Yang disasar adalah fasilitas nuklir Iran yang sedang dibangun dan akhirnya menimbulkan kemarahan dari pihak Iran sendiri. Dan Iran membalas dengan membombardir pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Tentu saja gejolak di Timur Tengah ini menambah suasana yang sangat riuh reda ya di muka bumi ini, di mana semuanya serba ingin memperlihatkan kedigayaannya, otoritasnya, superioritasnya kepada seluruh mata dunia. Dan yang lucunya itu diawali dari bangsa biang kerok ya, kalau saya katakan bangsa biang kerok yang bernama Israel. Israel ini sudah berhasil memainkan perang adu dombanya, di mana semua negara saat ini saling curiga, kemudian juga kebingungan mana sesungguhnya kawan dan mana sesungguhnya lawan. Tapi alhamdulillah ya, Presiden kita Haji Prabowo Subianto sangat jeli dan kemudian juga mampu menjadi batu karang di tengah lautan, sehingga semua pihak juga menghormati Indonesia dan menghargai Indonesia, dan semua pihak juga menginginkan peran-peran penting Indonesia di kancah internasional. Tidak terkecuali di sini keberanian Putin dalam bersikap ya terhadap sikap Amerika yang konyol itu karena pengaruh dari kedatangan Presiden Prabowo di Rusia beberapa hari yang lalu ya, di mana Prabowo sudah menegaskan bahwa Rusia dan Cina adalah dua negara yang sangat peduli kepada negara-negara miskin, negara-negara tertindas, dan tidak pernah memiliki standar ganda terhadap kepentingan dunia, sehingga Indonesia percaya betul kepada Rusia dan Tiongkok ya. Dan itu ditegaskan oleh Bapak Presiden kita Haji Prabowo Subianto di pertemuan terbuk ya beberapa waktu yang lalu. Dan ini menarik ya, dari sini kelihatan sekali Putin begitu percaya diri dan kemudian juga begitu tegas mengambil sikap dan mendukung Iran, dan sekaligus juga memberikan ancaman serius kepada Amerika ya, apalagi kepada Israel. Dan ini nggak main-main ya, dampak psikologis terhadap Amerika itu sendiri. Sementara Tiongkok kita lihat juga mampu memainkan peran-peran kunci ya dalam konflik ini, sehingga keberanian Iran dengan tegas menolak negosiasi kecuali perang ini menjadi kunci yang menakutkan buat Amerika dan Israel. Dan seperti kita lihat Amerika di bawah kepemimpinan Trump itu tidak meyakinkan sebagai negara superpower ya, negara yang memiliki superioritas dari bangsa-bangsa lain, dari negara-negara lain. Ternyata kecerobohan Amerika terlihat kembali di sini. Mungkin di 20 tahun yang lalu tidak ada atau belum ada negara yang seberani sekarang. Tapi kalau sekarang kan dengan sikap Amerika seperti itu, ya lambat laun negara-negara juga akan meninggalkan Amerika dan Israel ya. Dan pada akhirnya Amerika juga akan sendirian dan tidak punya teman ya, di atas muka bumi ini kecuali Israel. Dan ini akan berdampak kepada eksistensi Amerika itu sendiri. Dan saya yakin bila ini terus berlanjut dan dipelihara oleh Amerika, maka sangat memungkinkan Amerika juga sebagai negara adik kuasa itu akan runtuh ya, seperti yang pernah terjadi dengan Uni Soviet. Kalau Uni Soviet itu runtuhnya bukan karena kepongahan, tapi karena kebijakan ya dari pemimpin Uni Soviet saat itu. Kalau Amerika mungkin ini runtuhnya karena kepongahan akibat kesombongan gitu, merasa negara superior, merasa negara adik kuasa, merasa negara adidaya, sehingga semena-mena terhadap bangsa-bangsa di belahan dunia lain. Dalam hal ini kejoliman Amerika sudah terlihat dengan jelas
di mata masyarakat dunia ya. Dan bisa jadi ini adalah awal mula keruntuhan Amerika sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara. Kita tidak tahu nanti nih kalau Amerika runtuh, dia meninggalkan jejak negara apa namanya. Kalau Uni Soviet runtuh, meninggalkan jejak sebagai negara federasi Rusia. Yugoslavia runtuh, meninggalkan jejak sebagai negara Serbia. Kemudian Kroasia gitu ya, Albania dan lain sebagainya. Nah, kalau Amerika ini susah sekali dia akan meninggalkan jejak. Karena memang Amerika ini sebenarnya negara baru yang dibentuk oleh kepentingan baru dan sebagai perpanjangan dari elit-elit global untuk mencengkram dunia. Nah, saya kira Amerika ini akan kebingungan kalau sikapnya seperti itu ya. Di mana-mana ada musuh, di mana-mana ada lawan, di mana-mana ada orang yang tidak nyaman gitu ya. Dan mereka ini ya lama-lama juga akan sendirian gitu ya. Ini berbeda sekali dengan prinsip yang diemban oleh Presiden kita Haji Prabowo Subianto ya kan. Beliau di forum resmi internasional itu menyampaikan satu filosofi dari bangsa kita ya, keren banget itu, yaitu musuh satu itu sangat banyak ya, tapi kawan seribu itu sangat sedikit. Dan itu ternyata filosofi itu menjadi aplaus ya, mendapat aplaus dari para pemimpin-pemimpin di dunia ya, dan kemudian disampaikan secara terbuka oleh Prabowo di Rusia ya, di pertemuan Paterburg ya, di Rusia. Dan ini menarik ya, prinsip-prinsip seperti ini secara lugas kemudian disampaikan oleh Bapak Presiden kita, dan ini bisa menjadi referensi buat mereka terhadap pandangan politik bangsa kita, bahwa bangsa kita itu bangsa yang open minded, kemudian juga open pertemanan gitu kan, dan open segala-galanya, tapi menjaga prinsip-prinsip kedaulatan negara masing-masing. Dan ini menurut saya prinsip yang akan menjadi acuan dari negara-negara sahabat kita untuk bisa bersahabat dengan baik ya kan, kemudian dengan gentle, dengan transparan ya, tanpa merasa lebih tinggi atau merasa lebih rendah dengan kita. Dan saya kira ke depan ya persahabatan antar bangsa ya harus seperti itu, tidak ada yang merasa lebih superior, tidak ada yang merasa lebih adidaya, tidak merasa lebih hebat. Kalau itu terjadi ya kita sebagai bangsa akan menolak ya. Siapapun yang merasa lebih hebat di Indonesia itu akan terusir dengan sendirinya, itu akan tereliminasi dengan sendirinya ya. Jadi di Indonesia itu dididik dari awal ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi itu prinsip dasar yang sampai hari ini menjadi pegangan dari bangsa Indonesia. Jadi siapapun yang ingin masuk ke Indonesia, ingin bersahabat dengan Indonesia, ingin berkawan dengan Indonesia, ya harus punya prinsip seperti itu. Dan itu sudah disampaikan secara lugas dan secara bagus oleh Bapak Presiden kita Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto. Nah, kembali pada konflik perang Iran dan Israel ini pada akhirnya akan menimbulkan kebencian ya yang sangat akut ya terhadap Amerika dan Israel gitu ya. Dan Amerika itu akan terkunci di situ gitu ya. Amerika tidak akan mungkin lepas dari sekutu ya, persepsi publik itu sekutu Israel gitu ya. Dan ketika Israel dibenci, maka ya Amerika akan dibenci gitu loh. Nah, ketika Israel kalah, maka Amerika juga otomatis akan kalah ya. Jadi keruntuhan Amerika adalah keruntuhan Israel, keruntuhan Israel adalah keruntuhan Amerika. Kita lihat aja seberapa lama lagi mereka kuat bertahan, seberapa lama lagi Amerika akan kuat menjadi penyokong utama dari eksistensi negara Israel. Negara Israel loh, bukan bangsa Yahudi ya, negara Israel gitu. Nah, kalau ini cepat terjadi, misalkan Amerika kacau ekonominya, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa, maka Israel pun juga akan runtuh gitu. Dan ini ya kalau dari tanda-tandanya sih Amerika akan lebih cepat dari yang kita bayangkan ya, karena tidak ada di muka bumi ini negara yang sombong, negara yang pongah, negara yang merasa adik kuasa itu sanggup bertahan ratusan tahun. Nggak ada itu. Ya, paling banter juga 150 tahun, paling banter juga 200 tahun. Nggak ada sampai 300 tahun. Kecuali memang negara tersebut mengemban misi-misi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Dan ini yang saya kira
gagal diemban oleh Amerika sebagai negara ya superpower, sebagai negara adidaya, sebagai negara yang punya peradaban tinggi, tapi gagal menjalankan misi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kita lihat kandidat kuatnya adalah Tiongkok ya, Rusia gitu. Kandidat kuatnya untuk menggantikan peran-peran penting dari Amerika Serikat itu sendiri. Dan kita berharap perang Iran dan Israel ini itu bisa memicu ya krisis yang lebih dahsyat di Amerika Serikat, kemudian juga krisis yang lebih dahsyat di Israel, sehingga kita berharap dari situ lahirlah pemimpin baru di Amerika dan pemimpin baru di Israel yang bisa dan mampu berdialog ya dengan seluruh masyarakat dunia. Jika itu bisa dihadirkan oleh masyarakat Israel itu sendiri atau masyarakat Amerika itu sendiri, saya kira Amerika dan Israel akan terhindar dari blokade masyarakat internasional. Tapi kalau itu gagal, maka siap-siap saja Israel dan Amerika akan mengalami titik kehancurannya secara perlahan-lahan. Dan saya kira ini yang sudah dibaca betul oleh Tiongkok dan Rusia ya. Ya, Tiongkok dengan konflik Iran dan Israel itu untung gede ya, walaupun tanpa muncul namanya, tapi saya yakin Tiongkok memegang peranan yang penting. Dan buktinya saja ya di saudara kita Putin langsung menjadi sorotan utama ya, di mana Menlu Iran langsung menghadap Putin ya kan, kemudian juga langsung menghadap Tiongkok ya, kemudian juga minta Prabowo datang ke Iran, dan ini menandakan bahwa tiga negara ini sangat berpengaruh saat ini dalam membangun tatanan dunia baru. Pertama adalah Tiongkok, kedua adalah Rusia, dan ketiga adalah Indonesia. Nah, kalau ini bersinergi, kita bisa bayangkan itu separuh dari masyarakat dunia itu sudah dalam genggaman tiga pemimpin ini, dan ini akan terjadi ya kalau memang kita terus solid dan kita terus menjaga persahabatan tanpa batas ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Musuh satu lebih banyak daripada kawan seribu, itu yang kita pegang dan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kita di forum Rusia kemarin. Dan semoga saja perang ini bisa melahirkan pemimpin dunia yang baru ya, melahirkan tatanan dunia baru, dan kita ucapkan selamat datang kehancuran Amerika dan selamat datang kehancuran Israel. Semoga Anda bisa sadar dan semoga dunia bisa memaafkan Anda sebagai negara yang pongah, sebagai negara yang sombong. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.